Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, materi selanjutnya kita akan mempelajari yaitu KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, ya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk materi ini adalah yaitu menjelaskan struktur teks cerita imajinasi atau cerita fantasi, ya. Jadi ibu mau membahas tentang strukturnya dulu. Setelah itu ibu akan menjelaskan tentang materi kebahasaan. Oke. Struktur teks cerita imajinasi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Nah, yang pertama itu orientasi. Orientasi ini, bagian ini dapat berisi pengenalan tokoh, latar cerita, dan watak tokoh. Nah, ini biasanya adanya di awal paragraf. Ya, jadi si penulis itu pertama-tama itu di paragraf pertama yaitu mengenalkan tokohnya seperti apa. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi, bagian ini berisi timbulnya masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh cerita atau timbulnya konflik atau pertentangan antar tokoh cerita sehingga menimbulkan ketegangan. Nah, komplikasi ini masalah. Nah, biasanya ini paragrafnya panjang. Biasanya dari paragraf 2 sampai paragraf 4. Kalau misalnya ada paragraf 5 paragraf dalam satu teks. Nah, itu biasanya permasalahan itu panjang. Ya. Nah, yang terakhir itu resolusi. Nah, bagian ini berisi penyelesaian. Masalah atau konflik sudah dapat diatasi, sudah tidak ada lagi ketegangan dan cerita sudah selesai. Nah, resolusi ini biasanya adanya di paragraf akhir, ya, karena menjelaskan sudah menuju ke penyelesaian dan menuju akhir cerita. Itu namanya resolusi. Nah, itu struktur teks cerita imajinasi, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi, ya. Nah, di bayangan dalam cahaya, paragraf pertama ini merupakan orientasi. Karena apa? Karena si penulis ini menceritakan awal cerita terjadinya permasalahan, yaitu datangnya sebuah geledek, dan di situ juga menjelaskan tentang anak, ya, yang berperawakan krempeng yang bernama Jozu Hikari. Ya, itu awal pengenalan cerita dan mengenalkan si tokohnya tersebut. Nah, selanjutnya dari paragraf 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan komplikasi karena di sini penulis menjelaskan sebuah permasalahan yang sedang terjadi dan dihadapi oleh si tokoh utama, yaitu Jozu Hikari. Ya, komplikasinya, permasalahannya yang dihadapinya. Ya, dan paragraf 6 itu merupakan resolusi karena penyelesaian masalah dan akhir cerita. Ya, jadi di situ menjelaskan penyelesaian masalah dan akhir ceritanya. Oke, itu saja yang mau ibu jelaskan. Jadi struktur cerita teks imajinasi itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.